Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah wa rizqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pembelajaran pertama, yaitu materi pekerjaan dasar teknik otomotif kelas 1 semester 1 jurusan TKHR. Nah, tujuan pembelajaran ini siswa bisa menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 2. Menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. 3. Menggerakkan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Dan 4. Memperhatikan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan kita untuk mempelajari pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, di sini ada uraian materi. Yang pertama adalah kunci-kunci atau spender. Dalam bengkel otomotif atau bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, yaitu alat tangan dan alat bertenaga, hand stool atau power stool. Kedua jenis alat tersebut dibedakan atas tenaga penggerakannya. Alat tangan berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia, sedangkan power stool untuk menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari mesin. Misalnya mesin gerinda, untuk dapat berputar bantu gerindanya harus diputarkan oleh motor listrik. Ya. Selanjutnya adalah kunci. Kunci adalah alat untuk membuka dan mengunci, misalnya kunci pintu, kunci almari, kunci laci, dan lain-lain. Kunci dalam arti peralatan pembengkelan memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membuka dan mengencangkan atau mengunci sebuah baut terhadap murnya atau sebaliknya. Sebutan mur atau baut dalam hal ini adalah berdasarkan tinjauan bentuk kepala, bukan bentuk ulirnya. Kepala baut dimaksud dapat berbentuk segi 6 atau segi 4, sedangkan bentuk lain adalah berbentuk lubang persegi atau bintang di tengah kepala baut, tetapi tidak terus ke arah dalam. Untuk kunci yang digunakan membuka baut dengan lubang di tengah kepala baut, penamaannya tergantung juga bentuk gagangnya. Jika diaplikasikan dengan gagang seperti obeng, maka sering juga disebut obeng. Kalau misalkan tang, maka disebut juga dengan tang. Ada juga berupa kunci shop. Ya. Selanjutnya adalah kunci pas, open and spinner. Nah, ini adalah kunci pas. Kunci pas berarti bentuknya seperti ini ya, bulat baru ada coakan. Bulat ada coakan, bulat ada coakan. Itu adalah merupakan kunci pas, ya. Ada juga nanti kunci pas ring. Apa itu kunci pas? Ya, dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam panduan krom, vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai atau sak atau seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membentuk sudut 15 derajat. Ujung yang membuat sudut 15 terdapat tangkainya. Pada desain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 derajat. Nah, jadi dia seperti ini ya. Rahangnya 90 derajat. Ini khusus untuk kunci pas. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci songket atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor karena dapat merusak kepala baut atau mur. Mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. Umumnya ukuran kepala berbeda antara sisi, misal 9 mm dan 10 mm. Nah, jadi disarankan kalau misalkan menggunakan kunci pas jangan digunakan untuk melepas baut yang kencang atau mengikat baut yang kencang.
itu tidak disarankan karena dapat merusak pada kepala baut atau mur ya. Nah, contohnya di sini adalah ada baut ya yang dibuka oleh kunci pas. Ini kunci pas dan ini adalah kunci pas ring. Tidak disarankan untuk membuka, tapi kalau misalnya sudah kendor bisa digunakan untuk kunci pas karena lebih enak membuka songket ya, membuka baut lebih enak. Selanjutnya adalah kunci pas ring, kombinasikan spinner. Apa itu kunci pas ring ya? Dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci songket atau kunci pas. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan atau mengendorkan sedangkan bagian pasnya tidak untuk melepas dengan cepat. Hati-hati mengencangkan baut atau mur ukuran kecil karena dapat menyebabkan baut patah. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan kunci ring ya, gimana kunci ring itu? Kunci ring itu seperti ini. Ini kunci ring ya, ini kunci ring, ini kunci ring, ini kunci pas, ini kunci pas, ini kunci pas. Dan ini pegangannya ya, pegangannya terus ya. Jadi kalau misalkan menggunakan kunci pas ring ya atau menggunakan ringnya, hati-hati ya. Nanti kalau misalkan ukuran bautnya kecil, hati-hati menggunakan kunci ring, bisa patah kalau misalkan tidak pas dengan ukurannya ya. Oke, sekian dulu dari materi hari ini ya, cukup, yaitu yang pertama adalah kunci pas, yang kedua adalah kunci ring. Selanjutnya setelah materi ini Bapak sudah siapkan soal-soal ya yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama isi nama lengkap ya, terus kelas, jurusan apa, foto dan kirimkan ke nomor Bapak Japri. Bapak anggap hadir apabila mengumpulkan soal yang Bapak berikan. Ini adalah soal pekerjaan dasar teknik otomotif semester 1 ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kunci? Nah, tadi apa? Bapak jelaskan kunci itu apa. Terus nomor 2, jelaskan kunci pas. Kunci pas itu apa? Ya. Nomor 3, jelaskan kunci pas ring. Oke, sekian dulu dari Bapak. Apabila ada kata-kata salah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.